Allah itu membimbing kita. Membimbing kita. Maka kalimatnya kalau bukan karena karunia Allah, berlindunglah kepada Allah. Berlindung setiap saat, jadikan cemilan, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca Al-Fatihah, baca ayat kursi, baca 3 qul. Apa 3 qul? Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Kalau bacanya pagi Allah jaga sampai maghrib, kalau bacanya maghrib Allah jaga sampai subuh, sampai pagi. Jadi cemilan ini kita baca pagi dan petang, minimal itu. Hafalkan, Bu, qul huwallahu ahad hafal, Al-Falaq hafal, An-Nas hafal, ayat kursi insya Allah hafal. Itu yang menjadi benteng buat kita agar potensi positif sama negatif waktu perang nih, yang menang potensi positif. Kalau yang negatif terus, ini bahaya, Bu. Kita jadi pecundang terus, maka hati kita akan tercemar. Ada nuktah-nuktah hitam di hati kita. Ngerumpi aja langsung ada nuktah hitam. Sholat telat ada nuktah hitam. Cekcok nuktah hitam. Begitu seterusnya. Terus ngapusin nuktah hitam ini bagaimana? Dengan istighfar minimal 100 kali sebelum tidur. Cuma 2 menit kok, Bu, 100 kali itu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Istighfar 1 kali kan 1 detik. Kalau 100 kali cuma 100 detik, nggak sampai 2 menit bahkan. Jadi kalau mau tidur jangan mikir yang lain-lain, istighfar dulu. Harapannya apa? Dosa-dosa hari itu dihapus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Itu sebab yang kedua. Ada potensi positif dan ada potensi negatif yang tarik-menarik. Lantas apa sebab yang ketiga yang membuat hati kita terkontaminasi? Padahal kita perlu menjaga hati kita. Sebab yang ketiga adalah hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ada segumpal darah. Kalau dia baik maka baik seluruh anggota tubuh kita, dan kalau dia baik gitu ya, kalau dia jahat, jahat pula. Dia adalah hati. Kenapa hati kita terkontaminasi? Karena ada penyakit hati. Penyakit hati itu yang membuat jiwa atau hati kita tercemar, terkontaminasi. Jadi kalau yang pertama karena kita makhluk sosial, kita melakukan kesalahan sama orang lain. Yang kedua apa, Bu? Yang kedua karena ada tarik menarik antara potensi positif dan negatif, tarik menarik antara sifat takwa dan sifat fujur. Maka kalau yang terakhir yang membuat hati kita terkontaminasi adalah penyakit hati. Penyakit hati ada banyak sekali penyakit hati. Tetapi yang dominan yang paling besar itu 3. Biar ngapalnya gampang. 3 S. S yang pertama sombong. S yang kedua serakah. S yang ketiga sirik atau dengki. Jadi nanti dibawa pulangnya 3 yang menyebabkan hati terkontaminasi 3. Penyakit hati ada 3. Penyakit hati belasan ya, Bu. Penyakit hati belasan. Tapi yang paling banyak dan paling besar dimiliki 3 ini. Kita lihat dari sejarah, lewat sejarah saja. Ketika Nabi Adam diciptakan, maka Allah meminta iblis sujud kepada Nabi Adam. Mau nggak, Bu? Nggak mau. Apa alasannya? Masa aku yang diciptakan dari api harus sujud kepada yang diciptakan dari tanah? Masa gitu? Orang sombong tuh begitu. Masa aku abangnya harus datang ke rumah adik gitu? Masa aku bos harus ke rumah bawahan? Masa aku orang kaya harus datang ke rumah yang miskin? Masa aku bergaul sama mereka gitu? Nggak level ya gitu. Itu ada kesombongan. Kita punya, tapi nominalnya nggak banyak insya Allah. Cuman 0,2, 0,5, 0,7. Ada yang 2,9, ada yang 5,8. Semakin banyak itu, Bu, kelihatan. Kalau penyakit sombongnya semakin banyak itu kelihatan. Kalau penyakit sombongnya sedikit, dia agak malu-malu. Kenapa kita punya? Karena yang sempurna dari penyakit hati hanyalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi. Kita bukan nabi. Kita punya penyakit hati juga. Kita ini pasien sekaligus dokter gitu, Bu.
Kalau kita nunggu, bersihin hati aja dulu nanti baru ngebersihin orang lain, nggak akan bisa karena hati kita pasti ada penyakitnya. Cuma ada yang sedikit, ada yang banyak. Kalau yang sedikit mau sombong malu. Apaan yang mau disombongin? Begitu. Ilmu dari Allah, cantik ciptaan Allah, tajir rezekinya Allah, jabatan Allah yang ngasih, malu mau sombong tuh malu. Tapi terkadang setan ngebisikin, ih keren banget ya kamu punya suami tajir melintir, ih keren banget ya tas kamu branded, ih keren banget. Setan ngebisikin Bu, sehingga terkadang karakter itu keluar. Pakai cincin berlian, biasanya ngelap tisu cuma gini, karena pakai berlian ngelapnya. Kenapa? Dia ingin ada yang melihat berliannya dia. Terkadang ketika dia cipika-cipiki, megang bahan orang, bahannya cuma katun. Terkadang ketika dia arisan, ketika dalam pertemuan, tasnya sengaja, sebel deh sama suami, ini aku dibikin tas yang harga 24 juta, padahal aku gak mau. Apa tujuannya? Mbak, jilbabnya sutra ya Mbak, abis aku kalau gak sutra ketombean. Kenapa bisa prosentasenya besar? Jika dia berteman dengan orang-orang yang levelnya seperti ini, itu makin tumbuh sombongnya itu. Oh kamu cuma 24 juta ya, aku kemarin sempat ngantri itu di Paris, yang 500 juta aku ngantri gitu. Kenapa? Karena dia ingin lebih lagi. Tapi kalau kita berteman dengan kayak ibu-ibu gini ya, kita berteman sama orang tawadu, ngapain coba? Mau pamer apa coba? Orang semuanya titipan Allah, bukan milik kita gitu kan Bu. Ilmu kalau bukan Allah yang ngasih, kita lupa terus kan Bu. Lupa lagi, nyatet berkali-kali, lupanya juga berkali-kali. Kesandung aja lupa. Terus Allah ngasih, semakin kita transfer ke orang lain, semakin banyak ilmu kita, semakin ingat. Kecantikan juga sama. Tua sedikit udah mulai kan Bu, rambut kita mulai meninggalkan dunia hitam. Putih-putih mulai keluar. Kerut-kerut sudah mulai keluar. Mau sombong apanya? Harta pun sama, pensiun. Ketika meninggal apakah harta tersebut dibawa? Enggak. Semua akan sirna. Maka yang mau disombongkan apanya? Malu. Karena sifat malu itu membuat kita enggan untuk menampakkan kesombongan kita. Anak kecil bisa sombong Bu. Nah, papa kerja di mana? BUMN. Gitu Bu. Itu anak kecil. Mama pengusaha. Anak kecil, dia megang es krim, dia akan bilang, aku punya es krim, kamu gak punya. Itu anak kecil Ibu. Apalagi kita, ibunya anak kecil. Ada pasti. Tapi tadi, boleh jadi cuma sedikit. Syukur-syukur terus ditekan ya Bu. Ditekan. Biar semakin mengecil. Es yang kedua apa tadi Bu? Serakah. Kita punya sifat serakah, iya. Menurut para salafus soleh, perhatikan Nabi Adam ketika dimasukkan ke dalam surga. Apa kata Allah? Ya Adam, makan semua, minum, nikmati semua yang ada di surga, satu saja jangan dimakan. Buah itu jangan kamu dekati. Wala taqraba hadhihi syajarah. Kamu jangan dekati saja nggak boleh, apalagi memakan buahnya. Tapi setan balik lagi Bu, ngebisikin di telinga Nabi Adam dan Ibunda Hawa. Demi Allah ya Adam, kalau kamu makan buah itu kamu akan kekal di surga. Coba. Padahal kata Allah jangan dekati, tapi kata setan apa? Demi Allah kalau kamu makan itu kamu akan kekal di surga. Nabi Adam ngikutin siapa Bu waktu itu? Ngikutin bisikan setan. Dimakanlah buah itu dan akhirnya dikeluarkan dari surga. Yang lain banyak kenapa kepincut sama yang dilarang? Itulah manusia. Boleh jujur ya Bu, baju kita berapa lemari? Jilbab kita. Beli baju nyari jilbab, beli jilbab nyari baju. Bros yang ada bunganya kita beli lagi. Tiba-tiba ada bros ada daunnya, ih lucu banget ada daunnya. Kemarin kan udah beli bros, kalau kemarin gak ada daunnya, ini lucu ada daunnya, beli lagi. Besok datang lagi terus ada tangkainya, ya Allah lucu banget ada tangkainya. Kalau bisa ada potnya, ada pupuknya, kalau bisa kita beli. Kenapa? Itulah kita. Sudah dikasih bocoran di surat Al-Imran ayat 14.